Ia lahir di bekas kamp konsentrasi Nazi, hampir ikut aksi pembajakan kereta, tapi justru jadi bintang Ajax Amsterdam. Siapa sangka, perjalanan hidup Simon Tahamata melintasi batas antara sejarah kelam, identitas, dan gemerlap sepak bola Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Simon Tahamata, perjalanan sepak bola dan identitas Maluku. Simon Tahamata bukan sekadar pesepak bola hebat. Ia lahir di Kamp Vught, bekas kamp konsentrasi Nazi, tumbuh dalam bayang-bayang sejarah pahit, nyaris ikut aksi radikal, lalu bangkit jadi bintang Ajax Amsterdam dan ikon diaspora Maluku. Ini adalah kisah tentang identitas, perjuangan, dan pilihan hidup yang mengubah arah sejarah pribadi dan kolektif. Simon Melkianus Tahamata lahir pada 26 Mei 1956 di Kamp Vught, Belanda, sebuah tempat yang syarat lapisan sejarah dan makna. Kamp ini, secara resmi dikenal sebagai Konzentrationslager Herzogenbusch, merupakan satu-satunya kamp konsentrasi resmi yang dibangun oleh rezim Nazi di Belanda selama Perang Dunia Kedua. Mulai beroperasi pada Januari 1943 hingga September 1944, Kamp Vught pada awalnya berfungsi sebagai kamp transit bagi tahanan Yahudi yang akan dideportasi ke kamp-kamp pemusnahan seperti Auschwitz dan Sobibor. Sekitar 12.000 orang Yahudi, termasuk 2.000 anak-anak, melewati kamp ini sebelum dikirim ke nasib yang lebih tragis. Namun fungsi Kamp Vught tidak terbatas pada tahanan Yahudi semata. Di tempat ini, berbagai kelompok lain juga ditahan, dari tahanan politik, anggota perlawanan, Sinti dan Roma, saksi-saksi Yehua, hingga individu yang dituduh homoseksual, tunawisma, pedagang pasar gelap, dan mereka yang menyembunyikan orang Yahudi. Kondisinya amat buruk, minim makanan, penyiksaan oleh penjaga SS, hingga fasilitas yang tak layak. Salah satu peristiwa paling kelam terjadi pada Januari 1944, ketika 74 perempuan dikurung dalam satu sel kecil tanpa ventilasi selama 14 jam. Menyebabkan 10 diantaranya meninggal dunia dalam insiden yang kini dikenal sebagai tragedi bunker. Pasca perang, wajah Kamp Vught kembali berubah. Bangunan-bangunan bekas kamp ini kemudian digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai tempat penahanan kolaborator Nazi, dan tak lama setelahnya dijadikan hunian sementara bagi komunitas Maluku, termasuk keluarga ex-prajurit KNIL seperti keluarga Tahamata, yang dibawa ke Belanda menyusul dinamika politik pasca kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks inilah Simon lahir dan menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya. Ayahnya, Lambert Tahamata, adalah mantan tentara KNIL asal Maluku, sementara ibunya, Octovina Leatemia, menjadi figur sentral dalam keluarga besar mereka yang terdiri dari 12 anak. 5 tahun setelah kelahiran Simon, keluarga Tahamata dipindahkan ke kota kecil Tial. Namun, perubahan tempat tinggal tidak serta-merta membawa kejelasan identitas. Selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa kewarganegaraan yang sah, suatu kenyataan yang tidak hanya memengaruhi status hukum, tetapi juga kesadaran akan tempat mereka dalam masyarakat. Simon baru memperoleh paspor Belanda ketika ia berusia 20 tahun, menjelang debutnya sebagai pemain sepak bola profesional. Saya lahir di Barak Vught. Ketika saya 5 tahun, kami pindah ke Tial. Saya besar sebagai anak yang tahu saya bukan bagian dari negeri ini sepenuhnya, ujarnya, merangkum pengalaman yang dialami bukan hanya oleh dirinya, tetapi oleh banyak generasi muda Maluku, yang tumbuh dalam ruang antara sejarah dan masa depan, antara tanah kelahiran dan tanah leluhur, antara penerimaan dan keterasingan. Perjalanan sepak bola Simon Tahamata bermula di TSV Theole,
sebuah klub lokal di kota kecil Tiel, Belanda, tempat ia mengasah kemampuan sejak tahun 1967. Di lingkungan ini, bakat alaminya mulai terbentuk dan mendapat perhatian. 4 tahun kemudian, pada 1971, ia direkrut oleh Akademi Muda Ajax Amsterdam, salah satu institusi sepak bola paling berpengaruh di Eropa kala itu. Setelah menjalani masa pembinaan selama beberapa tahun, Simon menjalani debut profesional bersama tim utama Ajax pada usia 19 tahun, dalam pertandingan Liga melawan FC Utrecht pada Oktober 1976. Keberadaannya di skuad utama Ajax menandai transisi penting dalam karirnya dari pemain muda potensial menjadi bagian dari tim yang kompetitif di level tertinggi. Selama periode 1976 hingga 1980, Simon tampil dalam 149 pertandingan resmi bersama Ajax, mencetak 17 gol dan mencatatkan 33 assist. Ia turut berkontribusi dalam pencapaian tim meraih 3 gelar Eredivisie, 1976, 1977, 1978, 1979, 1979, 1980, dan 1 Piala KNVB. 1978-1979. Di kancah Eropa, Ajax juga sempat mencapai babak semifinal Piala Champions, kini Liga Champions, memperkuat posisi klub sebagai kekuatan utama Eropa pada masa itu. Kontribusinya di Ajax tidak hanya diukur melalui statistik, tetapi juga lewat konsistensi dan peran teknisnya di lapangan, terutama sebagai pemain sayap yang mengandalkan kelincahan dan kontrol bola. Meski bukan pemain paling dominan secara angka, kehadirannya di lapangan memberi dinamika tersendiri dalam pola permainan Ajax era tersebut. Kesuksesan Simon Tahamata di lapangan hijau tidak serta-merta membebaskannya dari beban sosial yang melekat pada identitas etnisnya. Sebagai keturunan Maluku yang lahir dan besar di Belanda, ia membawa sejarah kolektif yang tidak sederhana. Dalam banyak kesempatan, Simon harus menghadapi label dan prasangka yang berasal dari ketegangan sejarah antara negara induk dan komunitas Maluku di tanah perantauan. Salah satu bentuk stigma itu muncul dalam bentuk julukan Train Kaper, pembajak kereta, sebuah sindiran yang mengacu pada serangkaian aksi radikal oleh pemuda Maluku yang menuntut kemerdekaan Republik Maluku Selatan, RMS, di era 1970-an. Julukan tersebut tidak hanya terdengar dari tribun penonton, tetapi juga muncul dalam lingkungan internal tim. Bahkan, rekan setimnya di Ajax, Wim Suurbier, menyapa Simon dengan sebutan itu saat pertama kali bergabung di tim utama. Sebuah cerminan dari bagaimana politik identitas menjalar hingga ke ruang ganti sepak bola. Stigma semacam ini terasa semakin kompleks mengingat keterkaitan personal Simon dengan isu RMS. Ia pernah mengakui bahwa dirinya nyaris bergabung dalam aksi pembajakan kereta di De Punt pada Mei 1977, salah satu peristiwa paling mencolok dalam sejarah perlawanan pemuda Maluku di Belanda. Namun, saat itu Simon tengah mengikuti turnamen internasional di Prancis, sehingga tidak turut serta. "Saya bisa saja salah satu dari mereka di dalam kereta itu," ucapnya dalam sebuah wawancara, menandakan kedekatan emosionalnya dengan para pelaku. Aksi pembajakan kereta di De Punt melibatkan 9 pemuda keturunan Maluku yang menyandera lebih dari 50 penumpang selama 20 hari, sebagai bentuk protes atas nasib komunitas Maluku dan ketidakpuasan terhadap janji-janji yang dianggap tak ditepati oleh pemerintah Belanda. Operasi penyerbuan militer yang mengakhiri krisis itu menewaskan 6 dari 9 pembajak, termasuk satu-satunya perempuan dalam kelompok tersebut, Hansina Uktolseja. Keterlibatannya sebagai asisten dokter gigi yang dikenal baik di komunitas Asen menjadi simbol kontras antara kehidupan sipil dan tindakan ekstrim, gambaran nyata tentang betapa dalamnya rasa kecewa dan keterasingan yang dirasakan sebagian anak muda Maluku kala itu. Kematian Hansina kelak menjadi bahan perdebatan hukum dan moral di Belanda, namun secara resmi dinyatakan sebagai tanggung jawab yang tidak dibebankan kepada negara.
Simon sendiri, dalam pernyataan publik pada tahun 2017, menyatakan bahwa impian akan kemerdekaan Maluku masih hidup. Mimpi Ambon merdeka masih hidup. Pengorbanan itu tidak sia-sia. Kita harus menjaga semangat itu tetap hidup, ujarnya. Bagi sebagian orang, pernyataan ini menegaskan bahwa Simon bukan hanya seorang pesepak bola, tetapi juga pewaris narasi sejarah yang lebih luas. Meski begitu, posisi Simon dalam masyarakat Belanda tidak pernah sepenuhnya lepas dari ambiguitas. Di satu sisi, ia menjadi figur yang dibanggakan oleh komunitas Maluku dan diasosiasikan dengan pencapaian di ruang publik. Di sisi lain, ia kerap menghadapi diskriminasi terselubung, baik dari media, supporter, maupun keputusan institusional. Beberapa pengamat dan pihak internal kala itu meyakini bahwa kepindahannya ke Standard Liège pada 1980 tidak sepenuhnya dilatari pertimbangan teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik identitas yang saat itu belum sepenuhnya terbuka untuk dibicarakan. Setelah meninggalkan Ajax pada tahun 1980, Simon tahamata melanjutkan karirnya di Belgia bersama Standard Liège, salah satu klub terkemuka di negara tersebut. Perpindahan ini menandai babak baru dalam perjalanan profesionalnya, sekaligus membuka jalan bagi pengakuan atas kapasitas teknis dan kedisiplinannya di luar Belanda. Selama 5 musim membela Standard Liège, Simon mencatatkan 129 penampilan resmi dan mencetak 40 gol. Angka yang mencerminkan kontribusi stabil sebagai pemain sayap dengan kemampuan dribble yang khas. Bersama klub ini, ia turut meraih 2 gelar juara Liga Belgia, 1981-1982 dan 1982-1983, 1 Piala Belgia, dan 1 Piala Super Belgia. Selain itu, Standard juga sempat melaju hingga final Piala Winners pada 1982, meski akhirnya kalah dari FC Barcelona. Periode ini sering dianggap sebagai salah satu era paling kompetitif dalam sejarah klub, dan Simon berada di dalamnya sebagai bagian dari struktur inti tim. Setelah masa sukses di Liège, ia kembali ke Belanda untuk bermain dengan Feyenoord Rotterdam, lalu kembali lagi ke Belgia untuk memperkuat Beerschot dan Germinal Ekeren. Total karir profesionalnya berlangsung selama hampir 2 dekade, sebelum ia mengakhiri karir sebagai pemain pada tahun 1996. Pilihan klub-klub yang dibelanya mencerminkan perjalanan lintas perbatasan yang cukup lazim bagi pemain profesional Eropa kala itu, terutama di kawasan Benelux. Di tingkat internasional, Simon mencatatkan 22 penampilan bersama tim nasional Belanda dan mencetak 2 gol. Ia sempat bermain bersama generasi emas sepak bola Belanda seperti Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten. Meskipun demikian, ia tidak pernah tampil dalam turnamen besar seperti Piala Eropa, Euro, atau Piala Dunia. Absennya ia dari turnamen-turnamen utama ini lebih dipengaruhi oleh persaingan ketat dan dinamika seleksi timnas pada masa itu, serta pergeseran taktik dalam skuad oranye. Pada tahun 1990, ia secara resmi mengambil kewarganegaraan Belgia. Keputusan ini diambil atas dasar praktis, terutama demi kelancaran aktivitasnya sebagai pesepak bola profesional dan pelatih setelah masa aktif bermain. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa perubahan administratif tersebut tidak mengubah identitas personal yang ia rasakan sejak kecil. Paspor bisa berubah, tapi di hati saya tetap orang Maluku. Dan saya bangga akan itu, ujar Simon. Sebuah pernyataan yang mencerminkan keseimbangan antara adaptasi hidup di Eropa dan keterikatan pada warisan budaya. Setelah mengakhiri karir panjangnya sebagai pemain profesional pada tahun 1996, Simon tahamata memasuki fase baru sebagai pelatih, peralihan yang cukup umum bagi pesepak bola yang telah lama berkecimpung dalam dunia profesional. Namun,
Pendekatannya dalam melatih menunjukkan kesinambungan dari karakter permainannya di lapangan, menekankan teknik dasar yang kuat, penguasaan bola, dan kedisiplinan personal. Karir kepelatihan Simon dimulai di Belgia, negara yang telah menjadi rumah keduanya. Ia pertama kali melatih tim muda Standard Liège, kemudian melanjutkan tugas serupa di Germinal Beerschot. Pengalamannya di level pembinaan usia dini memberinya dasar dalam memahami bagaimana bakat muda dibentuk tidak hanya secara fisik dan teknis, tetapi juga melalui pembiasaan nilai kerja keras dan sikap mental yang seimbang. Pada tahun 2004, ia kembali ke Ajax Amsterdam sebagai pelatih teknik di akademi terkenal mereka, De Toekomst. Selama periode pertamanya di sana hingga 2009, ia bekerja bersama generasi muda yang kelak banyak di antaranya menjadi pemain profesional. Peran Simon bukan dalam pengambilan keputusan taktis utama, melainkan lebih kepada pelatihan teknik individu, sebuah spesialisasi yang menuntut perhatian terhadap detail dan kesabaran jangka panjang. Setelah periode di Belanda, ia melanjutkan karirnya ke Timur Tengah, menjadi pelatih teknik di klub Al Ahly di Arab Saudi antara 2009 hingga 2014. Pengalaman internasional ini memperluas perspektifnya tentang metode kepelatihan lintas budaya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelatih yang mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan sepak bola. Ia kembali ke Ajax pada 2014 dan melanjutkan perannya hingga awal 2024. Selama 1 dekade terakhir di akademi tersebut, Simon dikenal sebagai sosok yang tak hanya mengasah kemampuan teknis para pemain muda, tetapi juga menanamkan pentingnya etika kerja, rasa hormat, dan komitmen jangka panjang, nilai-nilai yang kerap terpinggirkan dalam kultur sepak bola modern yang serba cepat. Sejak 2015, ia juga mendirikan Simon Tahamata Soccer Academy, sebuah inisiatif pribadi yang menekankan pelatihan sepak bola secara individual dan holistik. Akademi ini berfokus tidak hanya pada pengembangan keterampilan bermain, tetapi juga pembentukan karakter. Ia percaya bahwa pemain muda harus dilatih sebagai pribadi seutuhnya, bukan sekadar sebagai produk kompetisi. Pada 1 Maret 2024, Simon secara resmi mengakhiri kiprahnya bersama Ajax dan memutuskan untuk memulai babak baru di Jerman. Ia pindah ke Berlin dan membangun Deutsche Football Academy, sebuah proyek yang masih dalam tahap awal, tetapi mencerminkan kontinuitas visinya dalam membina generasi muda sepak bola di Eropa dengan pendekatan yang konsisten dan berakar pada pengalaman panjangnya. Pada 22 Mei 2025, PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan Simon Tahamata sebagai Head of Scouting untuk Tim Nasional Indonesia. Penunjukan ini menandai keterlibatannya secara langsung dalam proyek jangka panjang sepak bola Indonesia, terutama dalam hal identifikasi dan pengembangan bakat, baik dari dalam negeri maupun diaspora. Langkah ini tidak lepas dari perhatian publik. Latar belakang Simon sebagai bagian dari komunitas Maluku di Eropa, serta rekam jejaknya yang kuat di Belanda dan Belgia menimbulkan berbagai spekulasi di ruang media. Beberapa pihak mengaitkannya dengan dinamika identitas, sementara yang lain menyoroti kemungkinan muatan politis di balik kehadirannya. Namun, Simon secara terbuka menegaskan batas perannya. "Saya kesini tidak untuk politik. Saya datang untuk sepak bola. Saya mau Indonesia dikenal di dunia." Pernyataan ini mencerminkan posisi Simon sebagai profesional yang ingin berkontribusi secara konkret dalam bidang yang ia pahami dan jalani selama lebih dari 5 dekade. Ia membawa pendekatan berbasis sistem yang telah lama ia pelajari dan terapkan, khususnya dalam tradisi pengembangan bakat di Ajax Amsterdam. Pendekatan itu menekankan pembinaan jangka panjang, kedisiplinan teknis, serta pencarian potensi usia muda sebelum mereka terlambat diasah. Penunjukan Simon juga mempertemukannya kembali dengan tanah asal leluhurnya, sebuah hubungan emosional yang telah ia bangun secara bertahap. Pada tahun 2010, ia sempat mengunjungi Ambon dan memberikan pelatihan sepak bola untuk anak-anak muda. Kegiatan tersebut berlangsung sederhana, namun penuh makna, karena ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pembinaan di daerah. "Beta prihatin karena pembinaan pemain junior kurang optimal. Sepak bola Maluku harus bangkit.
Kekhawatiran itu tidak semata dilontarkan sebagai kritik, tetapi sebagai refleksi dari pengalaman panjangnya di sistem sepak bola Eropa yang lebih terstruktur. 15 tahun kemudian, harapan untuk membangun basis pembinaan yang lebih kuat menjadi lebih konkret dengan peran barunya di tubuh Federasi Sepak Bola Nasional. Sebagai Head of Scouting, Simon bekerja bersama nama-nama lain yang juga berasal dari latar profesional sepak bola internasional, seperti Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, dan Alex Pastoor. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi mutiara tersembunyi, baik di dalam negeri maupun dari komunitas diaspora Indonesia di luar negeri. Target jangka panjangnya cukup jelas, membawa Indonesia mendekat ke panggung tertinggi sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia. Namun seperti biasa, Simon memilih untuk tetap membumi. Ia tidak datang membawa janji instan atau narasi besar. Ia hanya membawa satu hal, pengalaman yang ingin ia aplikasikan secara nyata. "Saya kesini buat sport," ujarnya singkat, namun tegas, menegaskan bahwa kontribusinya adalah dalam kerangka pembangunan sepak bola, bukan pengulangan simbolik atas identitas atau sejarah masa lalu. Peran barunya tidak hanya menjadi bagian dari strategi olahraga nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara warisan diaspora dan masa depan sepak bola Indonesia. Bukan sebagai penebus sejarah, tetapi sebagai bagian dari upaya kolektif untuk membangun prestasi berdasarkan kompetensi, kerja keras, dan niat baik. Simon Tahamata bukan hanya dikenal sebagai mantan pesepak bola kelas atas di Eropa, tetapi juga sebagai representasi dari perjalanan panjang komunitas Maluku dalam diaspora, khususnya di Belanda. Identitas itu melekat bukan karena dikonstruksi secara politis, melainkan terbentuk secara organik dari pengalaman pribadi dan keterlibatannya dalam dinamika sosial budaya yang lebih besar. Keterlibatannya dalam dokumenter Andere Tidensport, Slalom Tussen am Bong en Oranje, menjadi penanda penting atas peran historis yang tak tertulis. Dalam film tersebut, Simon tidak hanya kembali ke lapangan hijau tempat ia tumbuh, tetapi juga menyusuri jejak-jejak masa lalu komunitasnya, termasuk mengunjungi barak-barak tua tempat keluarga Maluku ditempatkan pada 1950-an, dan penjara Van Huysen, tempat sejumlah aktivis Republik Maluku Selatan, RMS, pernah ditahan. Perjalanan tersebut tidak digambarkan sebagai bentuk perlawanan atau penyesalan, melainkan sebagai upaya memahami dan merekonstruksi sejarah dari sudut pandang pribadi. Ia hadir bukan sebagai komentator politik, melainkan sebagai saksi generasi yang tumbuh di antara dua dunia, Belanda dan Maluku, dan mencoba menjembatani keduanya tanpa kehilangan pijakan. Kamera Super 8 milik ayahnya menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang itu. Lewat rekaman-rekaman sederhana namun intim, tersimpan arsip visual yang mencakup berbagai dimensi hidupnya, dari adegan pertandingan sepak bola masa muda, kunjungan ke kamp komunitas, hingga momen-momen keluarga sehari-hari. Tidak hanya menunjukkan sisi atletisnya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana identitas dan rasa memiliki terbentuk secara perlahan, dalam konteks keluarga dan komunitas yang terus beradaptasi. Arsip ini kini menjadi lebih dari sekadar dokumentasi pribadi. Ia menjadi bagian dari memori kolektif yang merekam proses integrasi, pembentukan jati diri, dan dinamika hidup minoritas di Eropa pasca perang. Dalam konteks sejarah diaspora, rekaman tersebut menyimpan nilai dokumenter yang penting, bukan hanya sebagai jejak seorang pesepak bola, tetapi sebagai refleksi dari generasi yang hidup di persimpangan sejarah dan identitas. Pengaruh Simon di luar lapangan pun bertahan bukan karena narasi besar atau gelar prestisius, tetapi karena ia mampu merangkum kompleksitas hidup dalam keseharian yang nyata. Dalam diamnya arsip-arsip visual itu, terekam suatu warisan yang tidak menggurui, tetapi membuka ruang dialog tentang asal-usul, integrasi, dan warisan kultural. Sebuah pengaruh yang abadi, bukan karena dirayakan, melainkan karena terus dikenang dan ditafsirkan ulang oleh generasi berikutnya.
Simon Tahamata bukan semata-mata dikenal karena teknik olah bolanya yang memikat atau karir panjangnya di klub-klub elit Eropa. Di balik prestasi itu, ia mewakili satu generasi yang hidup dalam bentang pengalaman ganda antara tanah kelahiran di Belanda dan akar budaya Maluku yang diwarisi sejak kecil. Jejak hidupnya tidak hanya tertulis dalam statistik pertandingan atau lembar sejarah klub, tetapi juga dalam narasi sosial yang lebih luas tentang identitas, diaspora, dan integrasi. Sebagai anak keturunan Maluku yang tumbuh dalam konteks pasca kolonial Belanda, Simon menjalani hidup di tengah realitas yang tidak selalu mudah. Ia menjadi publik figur di lapangan sekaligus pribadi yang terus digoda oleh pertanyaan tentang asal-usul dan makna keterikatan terhadap komunitasnya. Meski dikenal luas di Belanda dan Belgia, keterlibatannya dalam program pengembangan sepak bola Indonesia sejak 2025 menandai semacam penutup siklus, kembali ke akar untuk berkontribusi pada pembinaan generasi baru. Dalam kapasitasnya kini sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon membawa pendekatan profesional yang berakar pada pengalaman panjang di Akademi Ajax. Namun kehadirannya juga punya makna simbolik, bahwa keterikatan budaya tidak harus menjadi beban sejarah, melainkan bisa menjadi kekuatan dalam membentuk masa depan. Ia tidak datang membawa agenda, melainkan membawa metode, mewujudkan gagasan tentang sepak bola sebagai alat pembentukan karakter dan kebanggaan kolektif. Di tengah dinamika identitas dan sejarah yang kerap kompleks, Simon memilih jalan yang tidak bising, konsisten dalam kerja, jujur dalam refleksi, dan terbuka terhadap perbedaan. Sikapnya merefleksikan satu bentuk ketahanan, bukan dalam arti perlawanan, tetapi dalam keteguhan menjadi diri sendiri di berbagai ruang dan waktu. Sebagaimana pernah ia katakan, "Dalam hati saya tetap orang Maluku, dan saya bangga akan itu." Kalimat itu bukan slogan politik, melainkan pernyataan personal yang mencerminkan keterikatan emosional pada warisan leluhur, tanpa menafikan kenyataan hidup di tanah lain. Jejak Simon Tahamata, pada akhirnya, adalah cerita tentang perjalanan, dari kamp latihan ke stadion besar, dari barak tua ke akademi modern, dan dari masa lalu yang rumit ke masa depan yang ia bantu bentuk, pelan, namun pasti. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. The venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones that are so they get famous, and when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.